kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kota Palembang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya, Rantianti dari SMA Negeri 22 Palembang. Saya Dewi Utami dari SD Kartika 22 Palembang. Saya Eliana dari SD Negeri 74 Palembang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eliana. Waalaikumsalam, Bu Dewi. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Bu Dewi. Kabar Bu Dewi apa, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Nanti kita sama-sama ya, Bu, untuk mendiskusikan tentang penilaian pada hari ini ya, Bu, pada coaching kita hari ini. Nah, coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan struktur penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tinta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, Bu, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Baik, Bu Dewi. Mengenai potensi yang akan saya kembangkan, yaitu saya akan mengembangkan mendengar dengan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, begitu, Bu. Oke, baiklah, Bu. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin dan akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Jadi kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan untuk Bu, indikator yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini, Bu? Mengenai indikator, saya ingin coaching saya menemukan dari permasalahan, Bu, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan, begitu, Bu Dewi. Oke, demikian dulu ya, Bu, observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachnya. Saya sampaikan terima kasih, Bu, atas waktunya. Oke, Bu Dewi, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum, Bu Rami. Waalaikumsalam, Bu Eli. Apa kabar, Bu Eli? Alhamdulillah sehat, Bu Rami. Dengar-dengar Bu Rami ada yang mau disampaikan nih, yang ingin diceritakan, benar nggak, Bu? Betul, Bu. Ada sesuatu yang ingin saya ceritakan dan sampaikan kepada Ibu Eli gitu. Baik, Bu. Sepertinya untuk sesuatu hal yang akan kita obrolkan pada siang hari ini, kita tidak mempunyai waktu yang banyak ya, Bu ya. Mungkin sekitar 10-15 menit ya, Bu ya, untuk kita bisa ngobrol-ngobrol. Jadi apa yang mau Ibu sampaikan kepada saya, bisa saya dengarkan, Bu Rami, seperti itu. Jadi begini, Bu, menyangkut rekan-rekan guru di sekolah saya itu, saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan gitu, Bu. Jadi penyampaian materi masih menggunakan metode konvensional saja. Padahal kita ketahui bahwa perkembangan zaman semakin canggih, kemudian teknologi semakin pesat, tetapi guru-guru di sekolah itu tidak mengubah cara belajarnya sesuai dengan perkembangan zaman dan juga masih menggunakan metode konvensional, sehingga pembelajaran kurang bervariatif seperti itu, Bu. Kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan Bu Rami ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif, begitu ya, Bu ya? Iya, betul sekali, Bu. Metodenya masih menggunakan konvensional, kemudian jarang juga menggunakan media pembelajaran. Oke, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Bu Rami harapkan, begitu, Bu?
Nah, dari percakapan ini saya ingin mendapatkan adanya suatu perubahan bahwa terutama di dalam penyampaian materi pembelajaran begitu Bu. Baik, berarti Bu Rahmi yang diharapkan adalah adanya perubahan begitu ya Bu ya. Betul sekali. Kira-kira perubahan apa Bu Rahmi yang ingin Ibu lihat dan yang ingin Ibu dapatkan dalam permasalahan ini? Ya, di sini saya ingin metode pembelajaran lebih variatif, misalnya menggunakan teknologi, aplikasi pembelajaran, kemudian membuat slide presentasi sehingga siswa itu tidak merasa bosan, dan juga diselingi dengan ice breaking misalnya ya. Dan itu merupakan salah satu cara agar siswa lebih aktif dan lebih kolaboratif. Dan juga jangan hanya metode ceramah saja yang dipakai, karena siswa mudah merasa bosan. Seperti itu Bu. Iya. Dari yang Ibu Rahmi sampaikan tadi bahwa proses pembelajaran dengan mengandalkan variasi metode atau media itu bisa dikatakan kondisi yang ideal begitu ya Bu ya. Dan itu berada di level siklus yang baik. Jadi sekolah Bu Rahmi ini sekarang berada di level berapa ya Bu ya kira-kira? Sepertinya di level 6 Bu, karena sekolah itu banyak sekali, masih banyak guru senior, sehingga untuk level lebih tinggi itu agak sulit. Jadi kira-kira ya level 6 Bu. Jadi kira-kira kalau ditingkatkan bisa di level berapa ya Bu untuk ditingkatkan dan diadakan perubahan proses pembelajaran lebih bervariatif lagi seperti itu Bu? Jadi bisa ditingkatkan sampai ke level 7 Bu. Kalau sampai ke 8 itu agak sulit, karena memang mengingat guru-guru lebih banyak yang seniornya. Jadi dari level 6 ke level 7 begitu Bu. Dari level 6 ke 7 apa yang akan Ibu Rahmi lakukan untuk melakukan perubahan tersebut Bu kira-kira? Sebenarnya masih dalam pikiran sih Bu yang akan saya perbuat, seperti kegiatan mentoring begitu Bu, kemudian melakukan pendampingan individu antara rekan sejawat secara bergantian, seperti itu Bu. Oke, jadi seperti mentoring yang akan Ibu rencanakan atau pendampingan, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan di sekolah sehingga teman-teman itu nyaman Bu dengan penyampaian Ibu? Kalau selain metode mentoring, saya juga akan konsultasikan dengan kepala sekolah atau wakil kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop Bu, dengan tujuan untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal materi menggunakan media-media pembelajaran yang bervariatif begitu. Oke, berarti Bu Rahmi ini sudah merencanakan kegiatan mentoring atau pendampingan, pelatihan atau workshop. Nah, dari ketiga kegiatan ini, kira-kira Bu Rahmi saat ini lebih nyaman dan cepat terrealisasinya itu yang mana ya Bu? Sepertinya kegiatan mentoring ya Bu, karena untuk pelatihan atau workshop perlu suatu persiapan yang matang dan juga perlu waktu yang lebih lama gitu Bu, dan juga menyangkut biaya, dan harus mencari narasumber yang memiliki kompetensi. Nah, saat ini yang lebih nyaman dilakukan adalah mentoring itu. Jadi kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Rahmi memerlukan support atau bantuan dari siapa sih Bu? Nanti meminta bantuan dari guru-guru yang ada di sekolah, kemudian tim IT, agar menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif. Oke, berarti Bu Rahmi ingin melakukan kegiatan mentoring ini dengan cara berkolaboratif ya Bu ya dengan rekan kerjanya. Kira-kira kapan Ibu ingin merealisasikannya Bu? Insya Allah secepatnya Bu, mungkin minggu depan akan saya lakukan, dan saya akan mencoba berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah untuk melaksanakan mentoring tersebut. Oke Bu Rahmi,
Kira-kira Bu Rahmi dari percakapan kita siang hari ini Bu, apa yang sudah Ibu Rahmi dapatkan Bu? Nah, dari percakapan kita saat ini, saya mendapatkan suatu gambaran bagaimana cara untuk terjadinya suatu perubahan, ya, bahwa saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah, kalau memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan pembelajaran. Oh, alhamdulillah ya Bu Rahmi, dari kegiatan kita siang hari ini sudah dapat gambaran untuk bagaimana menciptakan perubahan dalam proses pembelajaran yang lebih bervariatif, begitu ya Bu ya. Kemudian saya tunggu nanti ya kabarnya Bu Rahmi setelah melakukan mentoring. Sudah tidak sabar lagi nih Bu menunggu kabar dari Bu Rahmi setelah melakukan kegiatan mentoring tersebut Bu. Mungkin percakapan kita pada siang hari ini Bu, kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu ya. Semoga rencana-rencana Bu Rahmi untuk melakukan kegiatan mentoring, pelatihan, workshop bersama temannya dan rekan yang lain bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu Eli atas waktunya dan juga telah mendengarkan keluh kesah saya ya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan juga bisa membawa perubahan di sekolah saya. Terima kasih ya Bu Eli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Rahmi, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eliana. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bu Eliana tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Rahmi ya. Sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan di tahap pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan Bu? Baik Bu Dewi, di coaching yang saya lakukan tadi sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya Bu ya. Menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut bisa menggali coaching, menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Bu, begitu Bu. Oke, baiklah Bu Eliana, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi yang Bu Eliana sama Bu Eli sudah jalankan itu sudah dengan sangat baik dan juga proses alurnya itu sesuai dengan alur tirta Bu. Dan Bu Eli sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan kepada Bu Rahmi sehingga Bu Rahmi bisa menemukan solusi dalam permasalahannya. Dan coaching tadi sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan tadi? Baik Bu Dewi, mengenai kompetensi yang ingin saya lakukan dan yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya, saya lebih ingin mengembangkan atau memahami proses tirta Bu, sehingga saya dapat melakukan coaching ini lebih baik lagi ke depannya Bu, begitu Bu. Baik Bu Eliana, semoga kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.